Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 103-104 Pertarungan keberuntungan. Setiap pertarungan takdir bisa dikatakan sebagai peristiwa paling megah di dunia tengah Tiongkok. Karena semua monster top akan muncul, semoga beruntung. Apa keberuntungan besar itu? Dadao mengacu pada pemilik Dadao Pen, seorang tokoh legendaris yang secara pribadi mengirimkan jutaan keberuntungan Dao ke Guangxuan Universe. Siapapun yang memperoleh salah satunya berarti dilindungi oleh takdir yang agung. Semoga beruntung. Terus terang, ini adalah keberuntungan. Kultivasi dan latihan spiritual adalah tentang individu, dan latihan pribadi tidak hanya membutuhkan kerja keras, bakat, dan latar belakang keluarga, tetapi apalagi yang diperlukan? Butuh keberuntungan, sampai batas tertentu, keberuntungan lebih penting daripada bakat dan kerja keras Anda. Alasan mengapa Akademi Guangxuan di Tiongkok, dunia tengah, mengadakan pertarungan takdir ini adalah untuk satu hal saja, yaitu untuk memilih bakat untuk cabang utama Akademi Guangxuan. Pilih talenta super terbaik. Akademi membutuhkan bakat. Bakat membutuhkan keberuntungan, keduanya langsung cocok. Bisa dibilang siapapun yang beruntung bisa mencapai langit dalam satu langkah. Terlebih lagi, dia membawa keluarganya ke langit dalam satu langkah. Meskipun godaan ini besar, beberapa kekuatan tidak berani mengirimkan orang jenius mereka untuk berpartisipasi. Karena tidak ada harapan, dalam setiap pertarungan takdir, ada beberapa monster super, dan monster super ini cukup membuat banyak orang putus asa. Dan kali ini, tidak banyak kekuatan yang berani mengirimkan orang untuk berpartisipasi. Karena semua kekuatan tahu bahwa pertarungan takdir ini tidak mudah. Ini akan membunuh seseorang. Hai Guan, nama ini sekarang sangat terkenal di Tiongkok. Pedang besar abadi termuda di dunia tengah Tiongkok. Bisa dibilang reputasi Ye Guan masih lebih tinggi dari Dong Limo, peri pedang hebat, apalagi di era ketika hanya ada sedikit pendekar pedang. Niscaya sangat-sangat jarang ada pendekar pedang hebat yang muncul. Tentu saja, semua orang semakin penasaran dengan pelindung di balik Ye Guan. Pelindung, seorang jenius seperti Ye Guan tidak akan mempercayainya meskipun dia mengatakan tidak ada pelindung di belakangnya. Tempat diadakannya pertempuran keberuntungan berada di kaki Gunung Akademi Guangxuan. Di kaki gunung terdapat alun-alun batu biru yang luas, yang panjang dan lebarnya lebih dari 10.000 kaki, dan dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Awan. Hari ini, permainan belum dimulai, dan pegunungan di sekitarnya penuh dengan orang. Saksikan pertarungannya dari dekat, tentu saja, ini ada harganya. Tiket terendah membutuhkan puluhan ribu kristal emas. Dan kali ini, sudah ada jutaan orang yang datang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Karena ada begitu banyak orang hebat di tahun ini. Terlebih lagi, ada juga pelaku kejahatan tiada taraf yang mengaku sebagai manusia takdir. Wahai manusia takdir, Anda tahu, Master Pendekar Manusia, Dekan Akademi Guangxuan, adalah orang yang ditakdirkan dari generasi sebelumnya. Dan akademi ini juga sangat cerdas, dan sudah membangun momentum bahkan sebelum kompetisi dimulai. Akademi dengan panik mempromosikan beberapa talenta super. Karena itu,
Suasana telah mencapai puncaknya bahkan sebelum kompetisi dimulai. Perlu disebutkan bahwa tidak ada persyaratan untuk pertarungan keberuntungan, dan siapapun dapat berpartisipasi. Tentu saja ada tesnya, dan jika gagal, langsung tersingkir. Di Gunung Guangxuan, Gu Chaoyuan, kepala akademi, berdiri di tepi gunung. Di sebelahnya adalah Li Qiyu, kepala penegakan hukum Yuan. Li Qiyu bertanya apakah dia akan datang. Gu Chaoyuan mengangguk ya. Li Qiyu memandang. Gu Chaoyuan, kamu tahu kamu akan mati, tetapi kamu masih ingin datang. Jangan datang, kamu akan mati. Kalau begitu, mengapa tidak mati? Lebih kuat. Setelah hening beberapa saat, Li Qiyu berkata, apakah ketua Ye akan datang? Gu Chaoyuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa ayo. Li Qiyu memandang Gu Chaoyuan, dan Gu Chaoyuan terkekeh. Dia sangat baik kuat. Itu bertentangan dengan langit, tapi jangan meremehkan keluarga dan sekte Akademi Guangxuan. Ketua Ye bisa gemetar sekarang. Li Qiyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Gu Chaoyuan tiba-tiba melihat ke kanan. Di puncak gunung di sebelah kanan, ada seorang wanita cantik duduk di sana. Orang ini tidak lain adalah Anya, kepala keluarga An saat ini. Di samping Anya, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Seluruh tubuh lelaki tua itu tersembunyi di balik jubah hitam itu, dan dia tidak bernafas sama sekali. Gu Chaoyuan melirik lelaki tua berjubah hitam, dan pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menatapnya. Penampilan ini tampak menakjubkan, dan Gu Chaoyuan sedang kesurupan. Gu Chaoyuan terkejut dan segera membuang muka. Li Qiyu berkata dengan suara yang dalam, sungguh arogan. Orang tua berjubah hitam baru saja melakukan ini. Jelas dia tidak memberikan wajah apapun kepada Akademi Zongzu Guangxuan. Gu Chaoyuan berkata dengan suara yang dalam, orang ini sangat kuat, setidaknya di alam kesengsaraan ilahi. Mendengar ini, ekspresi Li Qiyu menjadi serius. Alam kesengsaraan ilahi. Di atas alam hukum bumi adalah alam hukum surgawi, dan di atas alam hukum surgawi adalah alam kesengsaraan kecil, dan di atasnya adalah alam kesengsaraan besar, dan terakhir ada alam kesengsaraan dharma dan alam kesengsaraan dao. Dan di atas alam kesengsaraan dao adalah alam kesengsaraan ilahi. Hampir tidak ada alam kesengsaraan ilahi di dunia tengah Tiongkok. Setidaknya, tidak di permukaan, tapi sekarang, keluarga An telah membawa seseorang bersama mereka. Ini jelas pertanda buruk, Li Qiyu berkata dengan dingin. Keluarga An tidak hanya sombong. Gu Chaoyuan berkata sambil tersenyum, mereka memiliki kualifikasi. Bagaimanapun, ada dua dewa bela diri, dan keduanya memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang-orang takdir masa kini. Jika kita membandingkan pendukung dan koneksinya, tidak ada keluarga super aristokrat dan sekte super Akademi Guangxuan yang dapat menandingi mereka. Oleh karena itu, mereka berhak menjadi sombong. Li Qiyu menghela nafas dengan suara rendah. Gu Chaoyuan melihat ke kanan. Di sisi lain gunung, dalam posisi yang paling mencolok, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah Cina, dengan tangan di belakang punggung. Orang ini tidak lain adalah Dong Liken, pemimpin klan kaisar abadi saat ini. Seolah merasakan tatapan Gu Chaoyuan, Dong Liken tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, lalu tersenyum tipis. Gu Chaoyuan juga tersenyum tipis sebagai salam.
Setelah menyapa, Gu Chaoyuan melihat sekeliling lagi. Saat ini, orang-orang dari 6 keluarga besar dan beberapa sekte besar ada di sini. Perlu disebutkan bahwa Jian Zizai, pemimpin klan dewa, tidak datang. Sederhana dan nyaman, saya harus mengatakan, ini adalah sosok legendaris lainnya. Tidak ada yang terkejut bahwa orang ini tidak datang. Bagaimanapun orang ini telah mengamati alam semesta misterius sepanjang tahun, dan dia adalah salah satu naga ilahi yang tidak pernah melihat akhir hidupnya. Di sisi lain, perwakilan keluarga Nanling adalah Nanling Ren, saudara laki-laki Nanling Yi. Saat ini, Nanling Ren pada dasarnya bertanggung jawab atas semua hal besar dan kecil di keluarga Nanling. Dan dia datang untuk menonton pertempuran juga berarti dia telah menyerah untuk berpartisipasi dalam pertempuran takdir. Anda harus menyerah. Para jenius di dunia ini yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran takdir sungguh keterlaluan. Dapat dikatakan bahwa meskipun ada monster yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tidak ada yang keterlaluan seperti ini. Bukan hanya mereka sendiri yang jahat, tapi pelindung di belakang mereka juga jahat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak berpartisipasi. Keluarga besar lainnya juga memilih untuk tidak berpartisipasi. Naik ke sini seperti pamer kepada orang lain dan menamparkan wajah mereka. Ini dia, pada saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba berseru. Di pegunungan, banyak orang melihat ke bawah. Di lapangan kompetisi, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita yang berjalan mendekat memiliki selendang rambut panjang, alis yang indah, dan sedikit rasa dingin di matanya. Dia mengenakan jubah putih. Dia sepertinya menganggapnya terlalu polos, jadi dia menambahkan ikat pinggang ungu sabuk. Dia sosok itu tiba-tiba tampak lebih ramping dan anggun. Seorang Daosin, seru seseorang di lapangan. Super jenius dari Qingzu. Dikenal sebagai makhluk paling menakutkan di era ini yang kemungkinan besar akan menjadi Valkyrie. Valkyrie. Di lapangan, beberapa penggemar yang antusias sudah melolong gila-gilaan. Valkyrie. Suaranya semakin keras. Sangat terkenal. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan dia berasal dari Qingzu dan Anjia. Qingzu. Disitulah tempat lahirnya ahli pedang di dunia. Tempat ini punya aura tersendiri. Dan keluarga An juga merupakan keluarga kuno yang membuat orang takjub. Dua dewa pejuang. Kehormatan ini tidak dapat ditandingi bahkan oleh keluarga super bangsawan di Akademi Umum Guansuan. Seorang Daosin berjalan perlahan menuju tengah dengan senyum tipis di wajahnya. Menyelesaikan, dia berasal dari keluarga An, dari keluarga prajurit kuno ini. Dia adalah kebanggaan surga di puncak gunung. Anya memandang An Daosin di bawah, dan senyuman muncul lagi di wajah dinginnya. Segera, An Daosin berjalan ke tengah panggung kompetisi. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di lapangan kompetisi. Dia mengenakan jubah hitam, selendang rambut panjang, dan tangannya tersembunyi di balik jubah. Dong Limo, begitu pengunjung itu muncul, seseorang di tempat tersebut tiba-tiba berteriak. Klan Kekaisaran Abadi. Jika ada keluarga di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan keluarga An dalam hal dukungan dan koneksi, tidak diragukan lagi itu adalah klan Kekaisaran Abadi. Karena ibu dari ahli pedang manusia berasal dari klan Kaisar Mayat Hidup.
Terlebih lagi, ahli pedang manusia sangat mengenali klan kekaisaran mayat hidup dan pernah bertarung dengan mereka dalam hidup dan mati. Oleh karena itu, beban klan kekaisaran mayat hidup juga sangat-sangat berat. Dong Limo juga sangat populer. Begitu dia muncul di atas panggung, dia membawa sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Klan kekaisaran abadi, garis keturunan abadi. Selama tidak bisa dibunuh secara instan, garis keturunan ini bisa menyembuhkan tanpa batas. Dikenal sebagai garis keturunan pertama di Tiongkok. Terlebih lagi, ahli pedang manusia telah memperkuat garis keturunan abadi saat itu. Oleh karena itu, ada jejak garis keturunan iblis gila di garis keturunan abadi. Dan kini, Dong Limo berhasil membangkitkan jejak darah gila ini. Tak terkalahkan. Di lapangan, banyak orang bersorak dan berteriak dengan liar. Di mata semua orang, Dong Limo berjalan ke arah Andao Sin. Dia menyeringai, lalu berjalan ke arah Andao Sin. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Segera, semua orang terlihat aneh. Dong Limo dan Andao Sin berada di grup yang sama. Pada saat ini, auman naga tiba-tiba bergema dari langit, dan saat berikutnya, sesuatu yang besar tiba-tiba muncul dari awan. Semua orang melihat ke atas dan melihat naga merah emas besar di langit. Naga langit kuno. Segera setelah naga kuno ini muncul, kekuatan naga yang menakutkan turun dari langit dalam sekejap, dan auranya yang kuat membuat banyak orang di lapangan tidak dapat bernapas. Klan Tianlong kuno dari Guangxuan Universe. Pada saat ini, naga surgawi kuno tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan jatuh ke panggung kompetisi. Cahaya putih menghilang, dan seorang pria kekar berambut putih muncul di mata semua orang. Di bawah tatapan semua orang, pria berambut putih itu perlahan berjalan ke arah Andao Sin, mengangguk sedikit, lalu berdiri di sebelah kiri Andao Sin. Saat ini, semua orang diam. Persekutuan Klan Tianlong kuno, klan kekaisaran abadi. Menyelesaikan, di puncak gunung, Gu Chaoyuan terdiam. Barisan ini benar-benar tak terkalahkan. Siapapun yang datang akan mati. Kekuatan di balik ketiga keluarga besar ini sungguh menakutkan. Belum lagi Ye Guan kecil, bahkan keluarga super dari Guangxuan Universe tidak akan berani meremehkan ketiga keluarga ini yang bergabung. Benar-benar tak terkalahkan? Bagaimana cara kalah? Gu Chaoyuan menghela nafas pelan. Di tengah, di bawah tatapan semua orang, Andao Sin perlahan menutup matanya. Dunia hanya melihat kehormatan keluargaan. Nyatanya, kehormatan tersebut juga menjadi tekanan bagi keluargaan saat ini. Dan hari ini, dia akan melanjutkan kehormatan ini. Mulailah dengan membunuh Ye Guan, seorang pendekar pedang yang jenius. Dia memenuhi syarat untuk menjadi batu loncatan bagi Andao Sin dalam perjalanannya menjadi dewa bela diri. Saat ini, seorang pemuda berjalan perlahan dari kejauhan. Di lapangan, hampir 2 juta mata memandang pemuda itu. Hai Guan, ia datang. Di bawah sorotan, Ye Guan muncul di panggung kompetisi. Satu orang. Hari ini, Ye Guan mengenakan jubah sederhana berwarna awan. Dia sangat bersih dan sederhana. Semua orang di lapangan sedang melihat Ye Guan. Hai Guan, pendekar pedang paling jahat di dunia tengah Tiongkok saat ini juga merupakan pendekar pedang terhebat termuda di dunia tengah Tiongkok saat ini.
Saya harus mengatakan bahwa identitas pembudidaya pedang masih sangat misterius di alam semesta Guangxuan, karena saat ini hanya ada sedikit sekali pembudidaya pedang di dunia ini. Dewa pedang hebat, itu bahkan lebih langka, tapi sekarang, seseorang telah muncul di Tiongkok, bumi Tiongkok. Begitu Ye Guan muncul, masih ada orang yang bersorak dan berteriak. Mereka tidak peduli dengan perselisihan antara Ye Guan dan keluargaan. Mereka hanya tahu bahwa Ye Guan adalah pendekar pedang yang hebat, dan dia sangat tampan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah latar belakang keluarga saya sangat miskin. Di dunia nyata ini, latar belakang dan latar belakang keluarga seringkali menentukan seberapa jauh seseorang dapat melangkah. Oleh karena itu, jika dibandingkan, Andosin dan Donglimo lebih menarik. Mustahil, dia memiliki latar belakang dan latar belakang keluarga yang tak terkalahkan. Dia pria yang sangat kaya dan tampan. Dengan kemunculan Ye Guan, matanya langsung berubah dingin di puncak gunung. Keluargaan dihina oleh Ye Guanzi karena orang di depannya. Selama puluhan juta tahun Anjia berada di sini, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Keluargaan tidak bisa menyentuh Ye Guanzi, tapi mereka berani menyentuh Ye Guanzi. Terus terang, tidak ada orang yang menindas Anda. Di Gunung Guangxuan, Gu Chaoyuan memandang Ye Guan di bawah dengan ekspresi rumit. Pendekar pedang muda yang hebat, sudah berapa lama sejak Great Sword Immortal muncul di dunia tengah Tiongkok? Dia menghargai bakatnya, tapi sangat tidak berdaya. Menghadapi keluargaan dan klan Tianlong kuno, Akademi Guangxuan di dunia tengah Tiongkok tidak dapat melindungi Ye Guan sama sekali. Hubungi rumah sakit utama, bahkan Ye Guanzi jelas-jelas diatur oleh keluarga bangsawan itu. Bagaimana dia bisa melawan keluarga bangsawan ini? Dapat dikatakan bahwa di seluruh Tiongkok dunia tengah, siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun untuk Ye Guan akan mati mendadak di hari yang sama. Guan Xuanfa, bukannya tidak ada pencegah, tapi orang yang datang untuk merapal mantra pasti sangat hebat. Sama seperti Ye Guanzi, kalau tidak, mereka akan menjebakmu sampai mati bahkan sebelum kamu membuka mulut. Ini adalah kebenarannya. Gu Chaoyuan menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat ke arah Ye Guan di bawah dan berkata dengan lembut, "Hari ini, pedang besar yang abadi akan mati." Anak laki-laki dari klan Tianlong memandang Ye Guan, provokasi di wajahnya terlihat jelas. Donglimo memandang Ye Guan dengan senyum lucu di wajahnya. Dia pasti berada di pihak Andaosin, keluarga bangsawan, tentu ingin berteman dengan keluarga bangsawan. Seorang Daosin menatap Ye Guan dan dengan sinis berkata, "Hanya satu orang?" Ye Guan memandang Andaosin, pertarungan kelompok atau pertarungan satu lawan satu. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, pegunungan menjadi sunyi senyap. Lakukan dengan benar sejak awal, karena ada formasi di lapangan, maka percakapan beberapa orang akan tersampaikan melalui formasi tersebut. Bahkan dari kejauhan, percakapan ketiga orang tersebut akan tersampaikan ke telinga semua orang dengan sangat jelas, seolah-olah mereka berada tepat di sebelahnya. Seorang Daosin tiba-tiba tertawa. "Pilihlah." Ye Guan mengangguk sedikit. "Kalian bertiga, berkumpullah." Dalam sekejap, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba melonjak seperti arus deras. Sopter Channel,
Dalam sekejap, Andaosin dan yang lainnya tertangkap basah dan langsung terlempar ke belakang lebih dari 10 kaki oleh kekuatan pedang. Melihat pemandangan ini, semua orang di gunung merasa ngeri. Namun tak lama kemudian, semua orang bersemangat. Pedang abadi, ini adalah pedang agung abadi. Kekuatan pedang tak terkalahkan dari pedang agung abadi. 1 lawan 3, sangat menarik, bagi pemakan melon, semakin besar masalahnya, mereka akan semakin bahagia. Wajah Andaosin dan 3 lainnya menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka kekuatan pedang Ye Guan begitu menakutkan. Saya lengah dan menderita kerugian kecil, kilatan keganasan melintas di mata Andaosin. Dia mengambil langkah ke depan dan hendak mengambil tindakan. Tapi pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba merobek langit. Semua orang melihat ke atas dan melihat sambaran petir jatuh langsung dari langit. Ledakan, saat petir lewat, ruangan itu terkoyak. Di bawah tatapan semua orang, kilat jatuh tidak jauh di belakang Ye Xuan. Petir menghilang, dan seorang pria muda berjubah hitam perlahan keluar. Ada kilatan petir di antara alis pemuda itu. Kamu King. Ye King berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Saudara Ye Guan, tambahkan aku. Ye Guan menatap Ye King, sedikit terkejut, kamu. Ye King tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke. Seorang Daosin mengerutkan kening saat dia melihat Ye King. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari kejauhan. Rambut perak, pisau terbang, Ji Xuan, di lapangan. Mata semua orang tertuju pada Ji Xuan. Ji Xuan, seseorang mengenali identitas Ji Xuan. Pria ini juga merupakan pria yang mempunyai pengaruh besar saat itu. Ji Xuan berjalan ke arah Ye Guan. Dia tersenyum tipis, tambahkan aku 1. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak perlu. Ji Xuan memelototi Ye Guan, kamu meremehkanku, bukan? Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja aku tidak ingin melibatkanmu. Ji Xuan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang namanya terlibat. Bukankah kita berteman? Teman-teman. Ye Guan terdiam. Ji Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir tentang ini. Sejak aku datang ke sini, aku sudah tahu apa konsekuensinya. Aku sendiri tidak takut, jadi jangan takut padaku. Sejenak, dia tersenyum dan berkata oke. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Andaosin dan tertawa, karena keluarga An tidak sabar untuk membunuhku. Tunggu apa lagi? Aku, Ye Guan, ada di sini, kenapa kamu tidak datang untuk membunuh aku? Seorang Daosin tiba-tiba melangkah maju, mengambil langkah ke depan. Dia menatap Ye Guan. Aku tidak membutuhkan 3 orang untuk membunuhmu. Aku sudah cukup. Boom, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, badai petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Aliran guntur yang kuat langsung merobek ruang di lapangan, yang sangat menakutkan. Alam kesengsaraan Dharma, seseorang di lapangan berseru. Alam kesengsaraan Dharma yang begitu muda, semua orang terkejut. Di usia yang begitu muda, dia adalah seorang jenius yang langka di seluruh Akademi Umum Alam Semesta Guangxuan, apalagi di dunia tengah Tiongkok. Seorang Daosin menatap Ye Guan, aku akan melawanmu sendirian. Ye Guan mengangguk, oke,
Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Pedang ini seperti guntur. Sebelum semua orang bisa bereaksi, itu adalah pedang, itu telah ditusuk di tenggorokan Andao Sin. Sebuah pedang menyegel tenggorokannya. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sunyi. Pedang Ye Guan ditusuk di tenggorokan Andao Sin, tetapi terhalang oleh sepotong baju besi sutra emas yang tipis. Armor dewa, di Gunung Guangxuan, mata Gu Chaoyuan menyipit. Latar belakang keluargaan tidak begitu dalam. Mereka bahkan memiliki baju besi tingkat dewa, dan melihat postur ini, jelas menargetkan kecepatan Ye Guan. Di bawah, pedang Ye Guan gagal, mundur segera, tetapi pada saat ini, cahaya guntur yang menakutkan meledak langsung ke arahnya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, menghindari sehelai rambut, dan saat berikutnya, dia muncul di belakang Andao Sin seperti hantu sudah diduga. Begitu dia muncul di belakang Andao Sin langsung meninjunya, dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Dengan suara ledakan, sebuah bayangan mundur lebih dari 10 kaki, mundur. Adalah Ye Guan. Setelah berhenti, Ye Guan tidak terluka. Faktanya, dia tidak merasa jijik. Tetapi mengambil inisiatif untuk mundur. Tapi gerakannya tepat, membuatnya merasa seperti sedang ditahan. Berkata, "Apakah kamu bingung? Tahukah Anda apa pendekatan saya? Ini adalah gaya aliran kesadaran saya." Aliran kesadaran? Ye Guan terdiam. Dia belum mendengarnya. Seorang Dao Xin melanjutkan, "Melihatmu seperti ini, jelas kamu belum mendengarnya. Namun, itu normal. Bagaimana orang seperti Anda bisa berhubungan dengan level ini? Saya telah belajar seni bela diri di Akademi Guangxuan sejak saya masih kecil. Orang-orang yang mengajari saya seni bela diri semuanya adalah ahli terbaik di Akademi Guangxuan." Saat dia mengatakan itu, dia terkekeh. "Sejauh yang saya tahu, Anda memiliki master menara, dan Anda bahkan belum pernah mendengar tentang metode aliran kesadaran. Tampaknya master menara Anda hanyalah sampah kelas 3. Ye Guan, persetan denganku, di dalam menara kecil itu mengamuk, persetan. Brengsek, apakah semua keturunan keluargaan begitu hebat sekarang? Apa aku mengacaukannya? Suara misterius. Seorang Dao Xin tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan bayangan melintas melewati lapangan. Petir menyambar, mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba berkedip, langsung menghilang. Di kejauhan, Andao Xin tiba-tiba berbalik dan meninju, tapi Ye Guan tidak menghunus pedangnya. Pada saat ini, mata Andao Xin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Guan orang itu muncul di belakangnya. Namun, pedang di tangan Ye Guan tidak ada. Saat Andao Xin hendak berbalik, sebuah pedang tertusuk di tenggorokannya. Melihat pemandangan ini, Andao Xin mundur dengan keras. Hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Saat Ye Guan menghilang, orang itu menghilang. Namun, pedangnya masih ada, dan ketika Ye Guan muncul di belakang Andao Xin berbalik dan meninju. Tapi pedang ini masih gagal membunuh Andao Xin, karena armor dewa menahan pedang tersebut. Kekuatan yang kuat langsung mendorong Andao Xin mundur puluhan kaki. Saat Andao Xin berhenti,
Ye Guan tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Seorang Daosin merasa ngeri dan meninju dengan keras. Kilat yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tinjunya. Namun, Ye Guan tidak mengambil tindakan, tetapi mundur dengan keras saat itu. Matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik tiba-tiba. Tetapi ada satu lagi. Pedang itu datang dan menusuk tenggorokannya. Sebuah Daosin langsung mundur. Daosin mundur. Ye Guan bertingkah seperti hantu. Muncul di depannya, mata Daosin tiba-tiba menyusut. Kali ini, dia belajar menjadi pintar. Dia berbalik dan meninju Ye Guan. Boom, menghantam ruang di depannya. Syok, namun pukulannya kosong. Dan tidak ada pedang. Begitu dia berbalik, sebuah pedang tiba-tiba menusuk tenggorokannya. Boom, seorang Daosin langsung terbang lagi. Saat dia terbang, armor dewa di tenggorokan Daosin terbelah. Baju besinya terbelah. Pedang terbang lain datang untuk membunuhnya. Pada saat ini, mata Daosin tiba-tiba menyusut. Dia merasakan nafas kematian. Dia tidak berani menahan lagi. Dan dia mengepalkan tangannya dengan keras. Tombak api tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang dalam jarak puluhan kaki hancur. Aura yang kuat langsung memukul mundur pedang Ye Guan. Senjata ini mengandung aura yang sangat menakutkan dan kuat seperti yang muncul. Ia segera memenuhi ruang dengan itu. Transformasi, lalu mulai musnahkan. Di Gunung Guangxuan, Gu Chaoyuan menatap tombak itu dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah aura Dewa Perang. Ini adalah tombak yang digunakan oleh Valkyrie dari keluarga marsial senjata seni." Bersambung.